YouTube channel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan saya, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu saya Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yaitu induk daripada seluruh organisasi pariwisata yang ada di Indonesia dengan jumlah sekarang anggotanya 36 asosiasi. Dan bersama dengan saya Mbak Inul dan Pak Ray, Mbak Inul, Pak Ray, Pak Samuel, beliau berdua mewakili teman-teman dari Bali, dan tentunya Pak Hotman yang sudah rekan-rekan ketahui semuanya, dan ada Pak Bambang Britono, beliau dari GIPI dan juga dari PHRI, dan Pak Edi Wijaya dari pelaku usaha hiburan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kami telah melakukan rapat bersama dengan Bapak Menko Perekonomian membahas seputar permasalahan pajak hiburan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak hiburan ini telah ditetapkan untuk sektor tertentu, yaitu pajak barang dan jasa tertentu, menyangkut sektor karaoke, spa atau mandi uap, lalu hiburan, diskotik, klub malam, dan bar. Jadi ada yang sektor ini yang terkena. Nah, kenaikan ini terus terang tidak pernah dikonsultasikan dengan kami. Jadi penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pembahasannya tidak pernah dikonsultasikan kepada kami, atau konsultasi publik terhadap sektor yang terkena pajak PBJT tersebut tidak pernah dilakukan. Dan kedua, bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi tentang rencana kenaikan tarif untuk sektor tersebut. Dan ketiga, setelah kami juga pelajari di naskah akademiknya, ternyata naskah akademiknya itu juga tidak secara khusus membahas mengenai jasa untuk pajak untuk jasa hiburan yang terkena ini. Dan bahkan di dalam naskah akademik tersebut ada kriteria pengenaan pajak daerah. Kalau saya tidak salah ada 13 kriterianya, bahkan bertentangan dengan naskahnya itu sendiri gitu. Karena di salah satu naskah yang kami lihat itu adalah bahwa pajak daerah itu tidak boleh melebihi kemampuan dari sektornya, atau harus terjangkau atau affordable. Dan kedua, tidak boleh diskriminasi, yang secara di dalam pajak ini terjadi diskriminasi. Dan ketiga, bahwa pajak itu diharapkan untuk menstimulasi penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan itu juga tidak terjadi. Nah, lalu juga yang kami keempat yang kami lihat juga selain tadi dari naskah akademik adalah pengenaan pajak ini ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyangkut di pasal 27 ayat 2 yang terkait dengan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini tidak kena. Lalu juga di pasal 28D yaitu terkait dengan kepastian hukum, itu juga menyangkut yang kita pandang bahwa kita juga telah terjadi ketidakpastian hukum karena pajak ini. Dan juga di pasal 33 ayat 4-nya, yaitu di mana ekonomi itu disusun atas untuk kemanfaatan bersama. Nah, ini kita tidak lihat. Jadi sehingga rekan-rekan sekalian, kami pada proses akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, yang akan dilakukan saat ini yang sudah confirm adalah dari GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia secepatnya, dan juga akan diikuti oleh asosiasi lain yang terkait. Nah, tadi di dalam rapat yang hal penting yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian dengan Pak Menko, ada dua hal penting yang perlu kami sampaikan, bahwa pertama, pelaksanaan dari pemerintah telah mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri atau Demendagri. Nah, surat edaran ini adalah memperkuat pasal 101 dari Undang-Undang Nomor 1 2022, yang intinya bahwa pemerintah daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal.
Dan insentif fiskal ini adalah bisa dilakukan oleh kepala daerah sesuai dengan jabatannya. Artinya pemerintah daerah bisa mengeluarkan untuk sektor tersebut tanpa pengajuan individual. Ya. Kedua, memang di dalam surat edaran tersebut, karena ini adalah penegasan dari pasal 101, memang ada tertera di situ pengajuan oleh individu perusahaan. Tetapi tadi kami meminta konfirmasi kepada Pak Menko bahwa intinya kepala daerah itu berhak mengeluarkan insentif fiskal ini yang tentunya kita harapkan adalah berlaku kepada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana batas minimalnya itu tidak ada. Gitu. Kalau sekarang kan ada batas minimal 40%, jadi itu bisa dihilangkan menjadi mulai dari 0% atau mengikuti tarif yang lama. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Dan kedua, penegasan juga dari Pak Menko bahwa surat edaran dari Menteri Dalam Negeri sudah cukup, tidak perlu ada surat edaran yang lain. Karena kami ketahui ada informasi bahwa seperti di Jakarta, PJ Gubernur DKI Jakarta katanya meminta adanya SK dari Menteri Keuangan yang tadi sudah dikonfirmasikan bahwa SE dari Mendagri adalah sudah cukup karena memang ya untuk tidak hanya meyakinkan kita tapi juga untuk kepala daerah, karena memang kepala daerah ini kan pembinanya adalah dari Menteri Dalam Negeri. Jadi itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi intinya selama kami berproses di Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah daerah itu diharapkan untuk mengikuti tarif yang lama. Dan juga perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan tadi rekan-rekan dari jasa hiburan ini juga menyampaikan keluhan atau temuan di lapangan. Jadi misalnya tadi di Bali, ini saya buka aja ya supaya peringatan juga untuk daerah yang lain. Jadi sudah terkonfirm bahwa di Bali itu Kejaksaan Negeri Badung udah mulai memanggil-panggil dengan alasan katanya audit BPK dan sebagainya. Nah, tadi Pak Menko juga beliau malah heran. Kalau BPK tuh meriksanya tuh akhir tahun gitu. Dan ini kan baru aja diundangkan kok udah dipanggil-panggil. Jadi itu pemeriksaan. Kalau BPK memeriksa dan itu tidak mungkin ke korporasi. Yang diperiksa adalah institusi pemerintah gitu loh. Jadi ini juga message yang sangat kami ingin sampaikan, penegasan kepada teman-teman di daerah, aparat di daerah, tolong jangan memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal yang tidak baik ya. Ini saya perlu sampaikan karena yang jelas bahwa SE dari Kementerian Dalam Negeri atau SE Menteri Dalam Negeri tujuannya adalah salah satunya untuk menjamin tidak ada upaya-upaya transaksional dari para pihak yang justru akan mengganggu jasa hiburan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan secara umumnya. Pertemuan hari ini demikian, dan selanjutnya kami mohon Pak Hotman untuk menambah kekurangannya. Oke, saya dari minggu lalu sudah dapat informasi bahwa Pak Jokowi sendiri, Presiden, tidak dilaporkan secara detail tentang besaran pajak 40% tersebut. Dan beliau marah. Ini informasi bukan saya dapat dari Menko Equin ya, bukannya. Itu informasi yang saya dapat minggu lalu, ya. Dan sejak itulah saya gencar terus bikin video-video saran-saran. Akhirnya Jumat minggu lalu diadakan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali kepada tarif pajak yang lama, bahkan mengurangi juga boleh, karena di pasal 101 undang-undang itu secara jabatan Pemda berhak. Akan tetapi karena Pemda ragu-ragu, maka Pak Jokowi sudah memerintahkan Mendagri menerbitkan surat edaran, dan sudah terbit surat edarannya yang hari itu juga isi surat edaran itu antara lain bahwa Pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada 40%, dia berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang ya. Jadi bukan perintah Jokowi ini ya, ini perintah undang. Jadi sudah keluar surat edaran Mendagri. Cuma ada masalah, ada gubernur yang meminta selain surat edaran Mendagri, minta lagi surat edaran dari Menteri Keuangan. Tadi karena ini masalah pajak, tadi saya tanyakan kepada
Pak Menko Equin sudah dibicarakan katanya di istana, Pemda, Gubernur, Bupati dan sebagainya tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan. Cukup surat edaran dari Mendagri karena itu adalah kewenangan dari Pemda tersebut dalam undang-undang secara jabatan. Surat edaran dari Mendagri itu hanya untuk memberikan dukungan. Ya, jadi sekali lagi kepada semua Pemda kami menghimbau bahwa Presiden pun sangat marah atas rate pajak yang sangat tinggi tersebut, dan dengan surat Mendagri tersebut intinya boleh kembali kepada tarif pajak yang lama. Ya, bahkan mengurangi pun boleh, tapi kita mengharapkan kembali ke yang lama aja udah syukur, dan itu tidak perlu permohonan itu secara jabatan. Sambil menunggu kalau ada pihak yang mengajukan judicial review. Tadi nanti kalian tanya kepada Pak Menko, katanya Pak Menko Equin akan berani mengatakan secara publik bahwa Pemda, Gubernur, Bupati, Wali Kota tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri lain. Cukup surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang sudah keluar hari Jumat lalu, kembali ke tarif pajak yang lama. Itu satu ya. Yang kedua, kenapa ini dianggap membinasakan? Tadi Pak Menko Equin mengakui 40% pajak itu ditagihkan ke customer. Kalau dia tidak bayar, berarti perusahaan yang bayar. Berarti 40% dari pendapatan kotor. Bayangkan 40%. Padahal keuntungan perusahaan mungkin hanya 10%. Kalau 40% pendapatan kotor harus bayar pajak, berarti 10% keuntungan sudah harus dipakai untuk bayar pajak ke pemerintah. 30% dari mana? Ya dari modal. Jadi kerugian kan? Belum lagi pajak badan 22%. Pajak kalau pengusahanya perorangan, pajak progresif 35%. Pajak karyawan, karena tadi Pak Karyadi udah berkali-kali mengatakan ada 2 juta lebih karyawan yang bekerja di sini relatif pendidikannya rendah. Jadi pajaknya biasanya majikan yang nanggung. Berarti majikan harus bayar lagi pajak. Belum lagi pajak PPN atas minuman kos 11%. Jadi kalau dihitung-hitung, hampir 100% pajak yang akan kita bayar. Jadi kalau memang Anda memang tujuannya untuk membinasakan kami, ya jangan pakai undang-undang lah. Bilang aja jangan keluarin izin lah. Ya, 100%. Ya, itu aja kira-kira. Ada mungkin dari Inul silakan. Maju sedikit Mbak Inul. Ini. Di tengah Mbak Inul. Atau Mbak Eno terakhir. Monggo di depan saya. Enggak apa-apa. Oh iya. Takut salah ngomong. Oke, assalamualaikum. Hitung-hitungnya aja, hitung. Iya. Hitung-hitungannya banyak sekali ya, karena yang berkepentingan di dalam usaha saya juga banyak. Selain karyawan saya yang sudah banyak, dan tentunya biaya pajak yang kita keluarkan juga sama dengan kita bunuh diri gitu. Jadi artinya mudah-mudahan ini benar-benar rapat menteri ini bisa mendapatkan solusi yang baik buat kita dan tentunya aman untuk dijalankan ketika surat edaran dari Mendagri ini benar-benar bisa menjadi pegangan kita, jadi acuan kita untuk terus bekerja gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan judicial review dan keputusan MK selain bisa ini dapat keputusan yang baik, dan tentunya ini juga harus dipikirkan juga karena menyangkut banyak orang tentunya di sini. Jadi pajak ini selain berat ya Bang. Bukan berat lagi, mematikan. Ya, itu aja sih. Saya bingung mau jelasinnya seperti apa, karena di dalam pajak ini kenapa saya bilang bukan 40-75%, tapi 100% lebih yang harus keluar dari kita gitu, yang harus kita bayarkan. Karena yang pertama, kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak gitu. Kalau seandainya dari pendapatan kita tidak sesuai gitu, kita setor ke LMKN. LMKN itu kan juga hak cipta, hak terkait, itu kita setorkan, itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang income-nya, yang pendapatannya juga dari kita gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu, ya terpaksa kita harus tutup. Mau nggak mau harus tutup. Selesai sudah bisnis usaha karaoke keluarga gitu. Dan kita nggak punya karyawan lagi, kita nggak bisa setor ke LMKN, dan kita tidak bisa mendistribusikan
uang musik kita ke salah satu badan asosiasi. Jadi ya itu keputusan yang saya ajukan tadi. Jadi mohon dikaji ulang dan mudah-mudahan ini semuanya dari pengusaha besar juga semuanya keberatan, dan mudah-mudahan dari surat edaran menteri nanti bisa menjadi acuan kita masih tetap terus berjalan dengan pajak yang sebelumnya. Itu harapan kita kalau bisa diturunkan. Sebagai tambahan, pajak hiburan di Thailand sudah diturunkan dari 10 menjadi 5% ya. Yes. Pajak hiburan di Malaysia cuma 6%. Dari 8 diturunkan menjadi 5, dari 6 ya. Terus pajak alkohol di Dubai dihapuskan. Dan memang mereka ranking tertinggi turis dalam Desember kemarin. Dubai sama Thailand nomor 1. 27 juta. Kita cuma 10. Kita cuma 10 juta. Jadi semua negara tetangga mengurangi pajaknya, kita malah 40% dari gross lagi. 40% dari gross. Biasanya pajak itu kan dari keuntungan. Ini mah dari kotor. Silakan, apa lagi? Pajak saat ini sebentar. Saya dari Bali ya, Ada dari Bali nih. Ya, ini nih. Surya Wijaya. Ini mau berontak katanya mereka. Ya, selamat siang semuanya teman-teman media. Saya perwakilan dari Bali, Ketua PRI Kabupaten Badung ya. Nama saya Rai Surya Wijaya. Kami di seluruh usaha yang di Bali bersatu untuk menolak secara tegas kenaikan daripada pajak hiburan termasuk karaoke, diskotek dan maniwap atau spa ya. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena baru aja kita mengalami masa recovery. Jadi pajak 15% saya rasa more than enough ya, sudah sangat tinggi sekali, dan ini merupakan isu internasional sudah. Tour operator, wholesaler kita sudah menanyakan hal itu. Kami hanya khawatir kalau wisatawannya berkurang ke Bali, nanti tentu perekonomian Bali akan collapse lagi seperti dulu, karena 60% Bali ini sangat tergantung daripada sektor pariwisata. Itu yang terjadi, ekonomi kita jadi untuk 2023 kita close dengan angka 5.287.000 ya. Jadi melebihi target pemerintah Bali 4,5 juta dalam hal itu. Makanya lebih baik lebih banyak yang datang, pajak tidak usah diturunkan. Saya yakin juga pendapatan daerah khususnya dari pajak hiburan itu akan bertambah terus. Ya, jangan mematikan usaha ini. Terus terang 4,3 juta penduduk Bali itu, jadi 1,2 jutanya hampir itu bekerja di sektor pariwisata dan subsektor pariwisata. Ini harus hati-hati. Jadi kami memohon pada pemerintah, walaupun sudah melakukan judicial review, untuk segera mengevaluasi itu. Pemerintah daerah harus berani secara tegas, yang tahu persis keadaan daerahnya, bagaimana situasi dan kondisinya, harusnya mau dengan SE saja sudah sangat cukup untuk mengeluarkan, mengembalikan kepada aturan yang lama. Demikian dari saya. Terima kasih. Pak, mau mempertegas kembali, berarti nanti tagihan pajaknya itu masih tagihan pajak yang lama apa yang baru, Pak? Iya, kita akan membayar sesuai tagihan yang lama gitu. Karena tadi SE-nya kan udah keluar. Sambil kita menunggu, tapi kita udah tahu bahwa posisinya pemerintah pusat itu adalah menekankan untuk pajak ini sesuai dengan tarif lama. Kira-kira begitu. Sambil kita menunggu proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini juga informasi juga untuk seluruh pelaku jasa hiburan di Indonesia seluruhnya, bahwa pembayaran pajak jasa hiburan nantinya dibayarkan sesuai tarif yang lama. Ya, penegasannya itu. Sampai kapan, Pak? Sampai menunggu hasil Mahkamah Konstitusi keluar. Ya, kita menunggu. Yang dari asosiasi SPA sudah jalan. Yang dari GIPI dan juga beberapa asosiasi lainnya akan kita percepat di Januari ini pasti akan masuk. Jadi kita akan pastikan di akhir Januari itu semua sudah terregister. Jadi kami mengejar secepatnya untuk bisa masuk. Pak, soal insentif PTH di DP 10% itu Pak, apakah menarik bagi usaha? Itu dalam kondisi Undang-Undang 1/2002 sudah menjadi hukum positif, tentu tidak menarik. Gitu. Jadi kecuali nanti kalau ini sudah bisa dibatalkan kembali kepada posisi yang lama, itu baru menarik. Kalau sekarang tidak menarik. Itu press release tertulis, ada nanti diambil di sekretaris saya ya. Ya, ada lagi. Udah ya? Posisi lama pajak hiburan yang diharapkan seperti apa sih Pak dalam masa recovery itu kalau
Ya kita kembali ke ini yang lama aja sebetulnya. Masing-masing kan berbeda-beda ya. Ada yang tertinggi DKI Jakarta 25%, di Bali itu 15%, setahu saya itu ya. Tapi kalau secara umum itu rata-rata kira-kira 10%. Dengan masa recovery udah pas belum kembali target? Ya belum. Sekarang ini masih belum. Harapannya berapa persen? Ya itu kembali aja ke yang lama nggak apa-apa. Nggak usah yang penting tidak diberikan tarif yang seperti ini. Oke, terima kasih. Cukup ya. Terima kasih ya. Kita masih ada meeting lagi sama. Oh, oke, siap.